Baik, terima kasih saudara. Saya Valanadia akan menemani Anda dalam Serambi Topik kali ini. Dan telah hadir juga bersama saya di sini, Bung Yarmen Dinamika selaku Redaktur Pelaksana Harian Serambi Indonesia, tentunya untuk mengupas isu hangat dan menarik dalam Serambi Topik. Dan dalam headline news Serambi Indonesia hari ini mengangkat mengenai JK minta ubah bendera Aceh, dan di sini sebagai single fokus seperti itu, Bung. Ya, single Terus focus bagaimana? reporting. Ya, bagaimana kita angkat ini menjadi headline? Apa alasan kita sebenarnya? Ya, sebetulnya ini peristiwa yang tergolong besar kemarin. Ya. Seluruh unsur Porkompimda, forum koordinasi pimpinan daerah, mulai dari Wali Nangro, Gubernur, Pangdam, Kapolda, Kejati Aceh, Ketua DPRA, dan beberapa anggota komisi terkait itu diundang oleh Pak Wakil Presiden, Pak Yusuf Kalla, untuk datang ke kantor beliau, kantor Wapres. Di sana ternyata berjam-jam dari pagi dibahas banyak hal. Ada soal kemiskinan Aceh, soal fasilitas listrik, prasarana listrik yang akan ditingkatkan. Tetapi yang paling menarik dan paling penting dari semua itu adalah pembahasan soal bendera. Sebagaimana kita tahu, DPR Aceh pada tahun 2013 sudah menetapkan sebuah regulasi lokal yang disebut namanya Kanun tentang bendera dan lambang, sudah menetapkan burak singa sebagai lambang Aceh dan bintang bulan sebagai bendera Aceh. Pusat melihat dua lambang ini, baik bendera maupun lambang tadi, itu tidak mungkin ditolerir karena bertabrakan atau melanggar peraturan pemerintah nomor 77 tahun 2007 tentang lambang daerah. Ya. Isinya antara lain lambang daerah, artinya provinsi manapun di Indonesia atau kabupaten manapun dan kota manapun itu tidak boleh benderanya atau lambangnya mirip sebahagian atau seluruhnya dengan lambang atau bendera negara asing. Itu satu. Yang kedua, mirip sebagian dan seluruhnya dengan bendera Indonesia. Yang ketiga, mirip seluruh dan sebagiannya atau sebagiannya dengan bendera separatis. Di pasal penjelasan dinyatakan lagi yang dimaksud dengan bendera separatis contohnya adalah bendera Gerakan Aceh Merdeka di Aceh. Jadi udah tegas betul kan? Nah, akan tetapi itu kan diatur pada tahun 2007. Tiba-tiba tahun 2013 kemarin, 6 tahun dari itu, DPR kita melakukan satu manuver politik. Tiba-tiba mereka sahkanlah lambang lambang burak singa dan bintang bulan tadi itu sebagai lambang Aceh dan bendera Aceh. Otomatis ketika kanun ini dimintakan persetujuan kepada Mendagri, ya Mendagri melihat ini bertentangan dengan undang-undang yang telah dibuat terlebih dahulu dalam hal ini PP nomor 77 tahun 2007 tadi. Nah, akhirnya karena mentok persoalan ini di calling down kan, udah sampai 5 kali, ditambah bulannya, ditambah tahunnya. Akhirnya udah sangat lama menggantung. Di tengah-tengah itu banyak juga orang Aceh yang diam-diam ingin menggerek bendera itu, tetapi kemudian diturunkan oleh aparat keamanan. Jadi sekarang kita betul-betul menunggu keputusan antara kesepakatan baru antara pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat. Kemarin itu adalah langkah yang paling strategis karena Wapres sudah sangat serius dengan soal ini gitu. Setelah lama sekali kita hangat memperbincangkan ini dan seolah tidak ada ujungnya seperti dari penyelesaian, bagaimana seberapa penting sebenarnya pernyataan JK ini, Bung? Ya, karena begini, JK otomatis ngomong tidak atas nama dirinya sendiri, tapi juga atas nama pemerintah Indonesia. Dalam hal ini termaktub di sana adalah Presiden Jokowi. Mungkin Pak Jokowi bilang, udah Pak JK dari dulu juga menjadi arsitek perdamaian Aceh, silakan aja menyelesaikannya dengan orang Aceh. Ini kan sampai orang bilang penyelesaian perdamaian Aceh itu lebih pada pendekatan Aceh dengan Bugis, karena JK orang Bugis, orang Makassar, Aceh dengan Aceh, sehingga lebih mudah penyelesaiannya. Nah, sekarang pun dalam periode pemerintahan berikutnya ternyata JK terpilih lagi menjadi wakil presiden. Kalau tempoh hari kan dia jadi wakil presiden untuk SBY, sekarang dia wakil presiden untuk Jokowi. Nah, mandat diserahkan oleh Jokowi kepada JK untuk menyelesaikan ini. Kalau kita lihat pernyataan JK itu nampaknya sudah final, dalam artian kalau memang orang Aceh ingin berbendera, silahkan pakai bendera yang tidak mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Kemudian kalimat itu kita peroleh dari Jaini Abdullah, Gubernur Aceh yang diwawancarai oleh wartawan kita di Jakarta. Tegas betul bahwa JK dalam hal ini wakil presiden menghendaki adanya perubahan sedikit pun boleh dari bendera itu, yang penting jangan mirip sama sekali lagi dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka. Untuk saat ini seperti apa status dari bendera Aceh sendiri seperti yang diamanahkan oleh UPA, Bung?
Kalau diamanahkan oleh UPA begini, baik MOU Helsinki maupun UPA dinyatakan Aceh berhak memiliki lambang, bendera, dan himne. Itu berada dalam satu pasal, di mana-mana dalam satu pasal gitu. Tetapi himne nampaknya kurang menarik bagi DPR kita, sehingga himne itu dipinggirkan, tidak dibicarakan dulu. Yang dibicarakan adalah lambang dan bendera. Nah, ketika lambang dan bendera ini, kita kan nggak nyangka kalau tiba-tiba anggota DPR kita yang dominan dari Partai Aceh, waktu itu mereka ya lebih separuh di DPR itu, berhasil meyakinkan juga anggota-anggota DPR dari Partai Nasional untuk menyetujui apa yang mereka gagas gitu. Sehingga di luar dugaan, bendera Aceh yang tadinya sudah tidak lagi masuk dalam wacana pembicaraan, tiba-tiba udah menjadi bendera GAM yang tadinya itu tiba-tiba udah menjadi bendera Aceh. Tapi akankah kemudian pemerintah para petinggi dari pemerintah Aceh kemudian mengubah unsur yang tidak diperbolehkan tadi, Bung? Harusnya begitu. Masalahnya kan kita udah lihat nih, ketika kita ngotot 3 tahun kita nggak bisa mengibarkan bendera itu sama sekali. Ketika dikibarkan, dimiliki saja udah jadi masalah gitu. Jadi kalau memang kita ingin bendera adalah bagian yang penting dalam proses perdamaian Aceh, ya silakan aja ubah gitu. Bukankah dulu, maaf ya, Partai Aceh itu juga menggunakan lambang partainya itu adalah bendera GAM itu sendiri, tetapi tidak disetujui oleh pemerintah pusat dalam Kemenkumham ketika itu, disuruh ubah. Mereka mau mengubahnya, garis atas bendera itu dibiarkan, garis bawahnya dibiarkan, sedangkan tengahnya diganti dengan kata-kata Aceh, bulan bintangnya dihilangkan gitu kan. Toh di dalam bendera itu yang betul-betul murni karya Hasan Tiro itu adalah garis itu. Garis atas namanya garis berduka atas meninggalnya banyak syuhada Aceh dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Aceh, melawan Belanda, melawan Jepang, melawan Portugis. Dan sedangkan garis di bawahnya itu adalah garis lanjutan perjuangan. Supaya kita tahu bahwa bendera itu bukan bendera Aceh asli, itu adalah bendera Turki gitu. Jadi kalau kita kembali ke PP nomor 77 tahun 2007 tadi, kita kena 2 pasal di situ. Mirip sebagian dan seluruhnya dengan bendera Turki. Yang pasal ketiga kita mirip sebagian atau seluruhnya dengan bendera gerakan Aceh Merdeka. Baik, fokus liputan kita ke depannya terkait dengan hal ini seperti apa, Bung? Ya, kita begini. Ada hal yang menarik ketika kita konfirmasikan kepada Ketua DPRA, Tengku Muharudin, otomatis dia yang paling ngotot mempertahankan ini karena menurut dia proses promulgasinya, pengajuan, pembahasan, serta pengesahan itu menurut dia sudah mengikuti mekanisme yang sah dan mekanisme yang baku di DPRA. Sudah ada rapat dengar pendapat umum, terus kemudian udah ada pembahasan fraksi-fraksi sampai kemudian disahkan sebagai sebuah kanun, gitu ya kan? Atas dasar itu mereka anggap ini udah sah gitu. Hanya saja materinya ini yang dipersoalkan. Kalau dari segi hukum perdata ini sesuatu yang sudah dilarang, ya, yang sudah diharamkan tapi diperjanjikan gitulah kira-kira. Otomatis bagi Jakarta ini tidak ditolerir, apalagi kalau ini ditolerir, kemana wibawa Jakarta? Karena akan melabrak atau akan menghilangkan wibawa dari itu mereka sendiri, dari undang-undang yang mereka buat dalam ini PP nomor 77 tadi. Jadi oleh karenanya menarik sekali kata Pak Muharudin, kami tidak menyatakan setuju diganti atau tidak setuju, tapi intinya adalah dipelajari dulu gitu. Untuk itu perlu ada surat dari Wapres untuk kemudian memastikan bahwa Wapres yang menghendaki ini diubah gitu dia. Baik, kita akan terus menantikan informasi lanjutan dari Seram Indonesia terkait dengan hal ini. Otomatis hari ini kita akan bergerak ke berbagai pihak untuk memastikan bahwa proses ini bisa lebih cepat dari yang diharapkan. Baik, terima kasih Bu Yarmen untuk waktunya hari ini. Saudara, demikian perbincangan kita dalam Serambi Topik. Kembali ke studio.